Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah majelis yang berbahagia, kita aturkan syukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah izinkan kita semua untuk bisa hadir bergabung di majelis ilmu. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak tadabburi surat Al-Anbiya atau surat ke-21 ayat 17-nya. Terakhir itu kita di 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Seandainya kami ingin membuat satu permainan, di maknanya lahwan di sini yakni istri dan anak-anak, ya. Latakhadnahu min ladunna, kami akan ambil dari sisi kami. In kunna fa'il, jika kami mau melakukannya. Ini sindiran atau penegasan penolakan terhadap anggapan Nasrani yang menempatkan Isa sebagai anak Tuhan, atau Yahudi Uzair namanya. Ini anggapan kalau seandainya mau ya tidak yang bentuknya orang, tapi in kunna fa'ilin. Bal naqdhifu bil haqq. Nah, di 17 ini memang bab tentang tauhid dengan segala bahasanya yang hampir sekarang akan jadi tema kita. Ini menjadi hal pokok dalam agama. Karena kan dalam agama kalau kita buat simplifikasi kan ada 3 ajaran, ya, kalau dibuat simpel. Yang pertama di bidang keyakinan, kedua di bidang hukum, ketiga di bidang etika. Nah, di bidang keyakinan itu salah satu yang pokok adalah tauhid. Di bidang keyakinan itu salah satu yang pokok adalah tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, tidak ada syirik di dalamnya. Nah, yang jadi masalah pokok Nasrani yang Yahudi itu kan ada kemusyrikan di situ, sehingga lepas. Padahal beberapa hukumnya karena kan dulu agama Samawi, berarti memang dibawa oleh Rasul, bergeser tapi di pokoknya. Jadi bukan bergeser di cabangnya, tapi bergeser di pokoknya. Yang diajarkan Allah ilaha illallah atau Allah na'budu illallah. Sekarang dia menyembah selain Allah atas nama Allah. Akhirnya, nah di situ menjadi titik pisah. Nah, pesan pentingnya kepada kita ya sama. Selama bab itu berubah ya berarti sudah selesai urusannya. Apapun bentuknya di luarnya. Ada orang yang tanpa Islami, tapi kok syirik, ya nggak ada gunanya, sudah selesai. Karena yang bergeser pokoknya. Makanya dalam bab keimanan ini tidak ada diskusi. Sebagaimana juga tidak boleh ada diskusi dalam arti ya yang sudah begitu ya begitu, nggak ada pandangan-pandangan ulama di bab itu. Maka juga sebaliknya juga tidak boleh menjadikan perkara yang cabang seakan-akan pokok, karena juga itu menjadi perkara. Jadi ini memang kayak misalnya jangan main-main tentang kebenaran Islam, yang gak usah main-main, memang Islam yang benar, yang lain ya salah. Bahwa orang lain menganggap kita salah dia benar, ya urusan dia, paham ya cara berpikirnya ya. Bukan berarti kalau ada orang lain tidak menerima kebenaran Islam, kemudian kita beradaptasi, ya udahlah sama-sama benar, ya nggak bisa. Ya kalau ada orang punya pandangan Islam benar, yang lain benar, ya dia murtad.
Karena berarti menempatkan Islam bukan sebagainya antara inna dina indallahil. Nah, toleransi itu enggak begitu kan. Toleransi itu ya memang dalam agama ya, bukan saja di konteks sosial. Agama kan mengakui kebenaran agama masing-masing, tapi menghormati pilihan orang. Ya, aku hormati pilihanmu. Mirip orang makan lah. Aku makan nasi, kau makan lontong. Menurut aku ya nasi. Kalau nggak makan nasi nggak kenyang, kata orang Jawa. Ya kamu menurutmu makan nasi terlalu berat di perutmu, ya itu urusan perutmu, bukan perutku. Kalau nggak makan nasi, nggak makan. Sebenarnya aku udah makan roti. Macam itulah kira-kira. Nah, ini menjadi pelajaran penting. Urusan ia punya pandangan Isa jadi Allah bubar sudah. Mungkin gitu-gitu doang aja loh, karena pokok yang dipersoalkan. Apalagi ditambah, kan itu bergerak itu dari Isa bergeser ke Maryam, terus bergeser ke Ruhil Kudus. Kan ada 3 kan itu. Masing-masing punya pandangan di antara sekte di dalamnya. Nah, kepada kita yang pertama pesan pentingnya dari ayat 17 ini, hendaklah kita hati-hati dalam bab tauhid. Oleh karena itu terhadap hal yang mungkin kita belum jelas, mendingan harus tawakuf, kita tanya yang alim. Itu sebenarnya kayak apa? Kayak termasuk dalam asma wa sifat itu kan agak sedikit banyak bahasan. Mendingan kalau tidak ini kita diam aja. Itu pertama. Yang kedua, belajar dari proses pergeseran keimanan yang ada di Nasrani, seperti akhirnya menjadi seperti setelah waktu Rasul turun itu kan awalnya adalah hubungan antar Nasrani dengan Romawi yang agamanya materialisme itu, sehingga akhirnya mengenal satu proses pergeseran. Sama Muslim juga bisa bergeser tauhidnya karena pergumulan yang tidak clear, ada hubungan terpengaruh tidak kuat, ya bergeser-geser. Jadi ideologi atau keimanan itu bisa terpengaruh bergeser oleh lingkungan sekitar, karena hubungan ini kan saling mempengaruhi. Bergesernya kan setelah ketemu Romawi sebenarnya tahun ke-40 kan itu. Sebelum itu nggak ada apa-apa. Yang Paus itu bergesernya. Paus itu memulai doktrin-doktrin yang tidak dikenal oleh muridnya Isa. Gitu. Padahal Paus orang belakangan. Sama di Muslim, kalau tidak kokoh pegangannya, kemudian ketemu orang-orang, bergeser doktrinnya. Ya, terjadinya aliran sesat kayak Lia Eden atau Eden atau Edan. Itu kan nggak masuk akal. Bagaimana seorang wanita merasa didatangi Jibril, menjadi istrinya Jibril, menjadi ejawantah Tuhan di bumi. Lah, muka Allah juga gak cocok gitu loh. Tapi ada yang percaya kan. Pergeseran. Dan ada tindakan yang sangat tidak masuk akal. Ketika ada anak pungutnya itu dicap dusta dan gak ada buktinya, dibakar mulutnya. Udah gila sebenarnya itu apa itu? Psikopat jangan-jangan sebenarnya. Keinginan yang besar untuk menjadi orang besar tapi nggak besar-besar gitu. Tapi kan ada pengikutnya, ada di Beji dulu Muhammad Siddiq yang ngaku jadi nabi dan seterusnya. Jadi hal kayak gini kayak tidak masuk akal, tapi karena pergeseran hubungan orang bisa terpengaruh loh. Jadi kalau kita ingin mempelajari kok bisa terpengaruh Nasrani yang datang dari itu kemudian bergeser ke Romawi terus jadi seperti yang sekarang, sama berarti orang-orang sesat itu di Lia Eden, di Muhammad Musaddiq dan macam-macam. Jadi ada situasi orang, kalau bahasa agama ya dicabut hidayahnya, paling gampang itu. Kalau proses kita pahami dari konsep besar namanya tidak punya hidayah, itu kan prosesnya terpengaruh oleh hubungan sosial yang tidak bisa komit dengan kebenarannya, dia didominasi dan lain sebagainya, entah faktor keilmuan, entah faktor ekonomi, entah faktor hubungan sosial, entah hubungan macam-macam hubungan sosialnya itu bergeser.
dan murtad kan ujungnya. Bagaimana ngaku dapat wahyu? Jadi tentang pergeseran keimanan itu luar biasa peluangnya. Makanya dikatakan Nabi, orang masuk beramal soleh sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga. Jadi sehasta dan dahulu ikut keputusan Allah. Nah proses itu kan tentu ada bab keputusan Allah itu kan tetap secara umum kan ada takdir, ada iktisab ya, atau usaha yang diizinkan oleh Allah. Kok tiba-tiba geser di akhir hayat? Nah, sama kasusnya kalau sedikit turun di bawah konteks tauhid ya. Aki-aki udah bagus nih dapat kawin, malah ngawur. Nah, kan gitu bisa jadi kan? Ketemu istri baru, istri barunya ngajak kemana-mana, ngajak minum, ngajak apa? Jadi sul khotimah. Kan memang kayak gitu-gitu. Jadi untuk jadi hidayah juga gampang, untuk sesat juga gampang. Jadi teorinya juga ditemukan di banyak hal. Yang terakhir pelajaran di ayat ke-17 ini, agar kita selalu berusaha mensucikan Allah, terus menguatkan tauhid untuk tidak terjebak pada yang dulu pernah menjebak Nasrani Yahudi. Ayat 17 selalu mensucikan Allah, sehingga tidak terdorong untuk berpikir hal terkait dengan kesucian Allah. Makanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah dan lain sebagainya. Asal kita terus menjaga, nanti bisikan-bisikan kayak gitu itu hilang. Terjadinya pergeseran itu kadang memang bisikan sebenarnya yang terjadi pada Lia Eden dan macam-macam itu ya jin, itu ya setan. Ini malaikat, mana ada malaikat muncul di depanmu, ya adalah adanya jin. Makanya juga nggak apa-apa, itu bagus kita memahami dunia itu. Saya ingat sekali kemarin saya tanya anak saya, itu ada gerenduwo, itu apa sih Bi? Nah, jadi ya makhluk Allah itu yang terkait dengan kita itu kan cuma 3, malaikat, jin, sama manusia. Kita anggap aja binatang sama pohonan sama bebatuan kita kita singkirkan. Itu dianggap tidak hidup. Meskipun kalau bagi biologi itu hidup ya. Nah, apapun namanya, ya itu nggak keluar dari 3 ini. Malaikat itu hanya berhubungan dengan tugas-tugasnya. Hanya kepada Nabi dia nampak, kepada kita enggak. Jadi nggak usah ngada-ngada, dapat apa. Hanya kepada Nabi Jibril itu nampak. Ada beberapa para wali itu malaikat enggak ada dasarnya. Berarti hanya ada 2 yang lebih dekat sama kita itu. Kalau malaikat hanya di tugasnya, ada rokib, atid, ya itu tugasnya udah, dan itu nggak nampak ke kita. Nah, hanya ada 2. Jadi jin sama manusia udah kita kenali. Jin ini bisa berbagai macam penampakannya. Iya, bisa nampak kayak kabut, bisa nampak. Terus pegangannya apa? Pegangannya Quran Sunnah. Selama yang disampaikan dia benar, berarti benar. Kalau dia salah, ya salah, siapapun dia. Nah, orang yang nganggap dapat wahyu, dapat apa, awalnya ya kayak gitu-gitu itu. Saking keinginnya apa. Terus ada yang nampak, terus dianggap itu, atau bisikin, terus diajak terbang, diajak apa. Kan jadi memang bisa terbang. Kan gak usah bikin pesawat, dari dulu memang dia dikasih kemampuan terbang, nyelam, ngecil, berat, cantik, jelek, bisa dia. Makanya kalau bapak mau cari yang cantik banget, yang jin kalau nikahnya. Karena setiap malam bisa suruh berubah, bisa. Bu, berubah dong bu, kayak siapa dong bu, gitu. Habis itu kalau dicekek. Nah dia sakit hati, misalnya gitu. Jadi nah orang yang nggak paham dunia ini kan seakan-akan ini malaikat, ini apa dan sebagainya. Semuanya urusan jin. Ada namanya gerenduwo, ya tergantung nama sosialnya. Di sini ada namanya sunderbolong, itu kan nama sosial itu sebenarnya. Itu kreativitas orang yang nggak paham, kemudian jadilah produk sosial, mitos, mitik, Nyiro Kidulnya apa, itu semua nama-nama proses pemaham. Itu dunia jin semua. Gitu. Nang dunia jin terus jadi mitos, jadi nama, jadi legenda, jadi macam.
Proses, kalau di Cina namanya apa, di Amerika namanya apa, di namanya apa. Ini proses nggak ilmiah semua ini. Tapi ya bergulir di antara orang-orang. Lanjut kita demikian sejenak bersama Al-Quran. Kita masuk ke materi ini, temanya Masya Allah. Semoga Allah bimbing kita ya. Penguatan iman agar membuat perubahan. Menguatkan iman agar membuat perubahan. Memang titik pokok orang beriman itu ujungnya di perubahan. Baik level pribadi, level masyarakat, bahkan level alam semesta. 3 level ya kalau kita buat. Contoh konkret tentang perubahan dari iman itu ya sahabat. Itu konkret sekali. Sahabat yang dari Mekah atau yang dari Madinah atau yang dari yang lain yang dibimbing sama Nabi yang jumlahnya 100.004 itu, terutama yang awal-awal as-sabiqunal awwalun. Itu perubahannya bukan sekedar dari buruk ke baik. Emang dari oon ke pinter. Serius. Jadi dari iman itu kan ada lahir namanya takwa. Dari takwa itu kemana-mana. Jadi perubahan yang antum bayangkan jangan hanya dari buruk atau dari musyrik ke tauhid. Tapi termasuk hal-hal yang bersifat bersifat akademik, urusan sosial. Itu ada perubahan besar. Gitu. Ada ayat kan fattaqullaha ya'allimukumullah. Takwalah kepada Allah akan ajari kalian. Itu dasarnya iman. Dari mana sahabat itu pintar perang itu? Dari mana? Dan itu Yahudi itu benar-benar tidak memahami kecerdasan sahabat Nabi. Perang itu nggak bisa dipahami secara ilmiah. Menang kok terus tuh. Saya pernah nyebut ya maksudnya ada buku tentang Nabi namanya Sang Pengejar Hujan, ditulis Yakamoto. Yakamoto itu bukan orang Jepang. Itu orang Jawa tinggal di Sunda, tinggal di Sumedang. Di halamannya itu, di halaman pertama buku itu yang membuat saya tertarik karena pas bacanya di Gramedia waktu itu. Dibuka, oh ini luar. Bagaimana mungkin ada sekelompok orang, saya sampai hari ini tidak pernah paham bagaimana mungkin seorang yang tidak menggunakan baju zirah, tidak pakai alat lengkap, tapi selalu menang di peperangan. Itu nggak ada penjelasannya. Lah kan pada waktu Khalid bin Walid di Mu'tah itu kan nggak sedikit, sampai sekarang masih jadi strategi perang. Kan cuma 30.000 ngelawan 200.000. Dan ini pasukan ini baru terbentuk kan, bukan dilatih berpuluh-puluh tahun kemudian sudah ikut di mana tempat latihan militer yang canggih itu, West Point ya, di West Point atau di mana gitu. Terus jenderalnya sudah ikut diklat PIM keberapa. Kalau untuk jadi jenderal diklat apa itu namanya, pokoknya gitulah. Jenderal 1 ada diklat, jenderal 2 ada diklat gitu. Seskoat gitu ya. Ada seskoau enggak ya? Ya ada ya. Seskoat sama seskoal ya kalau nggak salah ya. Gitulah. Ya pokoknya Khalid itu masuk Islam, mimpin perang, dah gitu aja kan. Allah yang kasih. Dahsyat itu. Quraisy sendiri itu, Quraisy katakan bahwa dia punya experience sebelum jadi Islam. Quraisy itu belum pernah terlibat perang besar kan? Kalau perang kecil iya, perang menjaga dagangannya itu ya iya biasa, namanya juga pedagang kayak kalian lah Manggarai lewat di Manggarai 2 gitu aja. Atau orang Tegalan lewat di depannya mana itu seberangnya itu Firlan gitu. Itu kan cuma tahu. Kan nggak ada perang besar gitu yang dihadapi. Tapi begitu masuk Islam, berhadapannya dengan Nabi mengawali berhadapan dengan Romawi di Tabuk. Tapi mereka kan nggak masuk. Usama lah pertama kali ketemu setelah Abu Bakar. Khalid udah ketemu sebelumnya atas perintah Nabi, ketemu Persia. Jadi ketemu 2 negara besar.
Nah, Persia sekarang ya Iran itu ya. Itu negara dengan peradaban besar ya. Makanya ada yang sedikit mencibir, gimana Amerika ngelawan Persia? Amerika baru kemarin. Baru belum ada 200 tahun. Ini udah ribuan tahun negara ini. Udah terah menangnya udah berpuluh-puluh tahun. Yang positif, yang negatif, yang enggak. Namanya komentar netizen. Netizen mah punya pandangannya sendiri lah. Jadi terjadi, emang luar biasa. Dari hidup yang tidak tenang menjadi sangat tenang. Ada hadis Nabi yang terkenal gitu, yang mengajarkan hidup simple sekali, yang di luar nalar orang lah. Ada hadis Nabi marwahul Bukhari fi adabil mufrad, tapi Syekh Albani kalau nggak salah mensahihkan, juga menyebut sahih, kalau nggak sahih hasan. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Yang artinya barang siapa yang pagi hari aman dalam jiwanya, sehat badannya, punya makanan untuk hari itu, punya makanan untuk hari itu, maka dia seakan-akan terhimpun baginya dunia. Enggak. Serius, saya baca hadis ini tuh ngerenung. Kalau otaknya agak miring nggak paham hadis ini. Nggak paham dalam arti kemana Nabi mengarahkan konsep ini gitu. Kalau tekstualnya ya kayak gitu aja. Tapi ini yang disebut hari ini, disebut konsep hidup minimalis. Orang tua kita dulu menyebut hidup itu nggak usah kebanyakan cara, kebanyakan wacana. Hidup itu simple, yang penting bisa ibadah, makan, kelar. Serius deh. Kan kita yang bikin hidup itu setiap minggu harus keluar kota, mam. Kalau nggak gitu kurang keren. Lah kan kau yang bikin definisi itu. Nabi ngajarkan definisi hidup itu pokoknya aman, sehat, bisa makan sehari cukup. Sehari loh, bukan sebulan, sehari. Itu sudah punya dunia. Simple kan? Kalau konsep hidup kayak gini bahagia nggak? Tapi kalau konsepnya aku hidup, ya harus begini, istrinya banyak, terus apa? Kapan bahagianya? Satu istri nggak dapat, kita yang bikin hidup ini rumit sendiri. Sahabat begitu masuk Islam, simple hidupnya. Dan betul itu. Makanya suaminya mau perang, ya nggak apa-apa, biasa aja. Jadi kamu lagi-lagi terjadi perubahan. Semua sisi hidupnya, konsep hidupnya berubah, aturan hidupnya berubah, cara berpikirnya berubah. Terus pola hubungan sosialnya berubah, pencapaiannya berubah. Kalau dulu pencapaiannya itu duniawi, sekarang dunia akhirat. Kalau dulu hidupnya hanya untuk dirinya, sekarang hidupnya untuk manusia semuanya. Ukhrijat linnas. Kalau dulu nyari nafkah itu ngumpulin duit, sekarang nyari nafkah karena taat kepada Allah. Kalau dulu melihat wanita sebagai objek syahwat, sekarang melihat wanita sebagai pasangan menuju surga. Benar gak sih? Bapak gitu gak? Serius tuh. Lah kalau sebelum orang menerima iman kan wanita sebagai objek syahwat, maka semakin terbuka semakin menarik. Begitu dia beriman, wanita sebagai pasangan menuju surga, karena jannatu adn yadkhulunaha
wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga-surga Aden yang orang-orang mukmin masuki bersama orang soleh dari ayah, ibu dan kakek nenek mereka, anak-anak mereka, pasangan-pasangan mereka menjadi pasangan menuju surga. Jadi situasinya yang dulu melihat harta sebagai tempat foya-foya, sekarang harta sebagai mitra untuk beramal soleh. Gitu. Yang dulu melihat kebesaran, posisi sebagai pijakan untuk angkuh dan menindas, begitu beriman posisi sebagai wahana beramal soleh. Berubah drastis. Nah, kalau hari ini kita beriman, kok masih mirip? Yang contoh-contoh yang tadi ya, yang gampang-gampang dulu. Wanita jadi objek syahwat, posisi menjadi pijakan untuk angkuh, ilmu sebagai alat untuk mengkelabui dan membodohi, maka tidak ada perubahan di situ. Yang on tetap on, itu berarti nggak ada perubahan. Karena iman membuat kau pinter, dan pinter itu dasarnya dua. Visimu berubah, engkau bisa kendalikan atas dirimu. Kalau kau visimu nggak berubah, dirimu nggak terkendali atau nafsumu nggak terkendali, ya kau nggak pinter, namanya on. Masa ada orang minum, bayar mahal, tapi ngerusak otak dan seneng, itu on apa enggak namanya? Kalau nggak disebut nggak paham tuh orang. Ini ada, nih kalau orang ekonomi, nih orang pinter. Kalau kita beli, berarti kan kita membeli nilai kan namanya kan. Semakin tinggi nilainya, semakin besar yang kita pay, betul ya? Kenapa semakin safety mobil itu kita bayar lebih mahal? Ya karena ada nilai yang kita ambil, value, manfaat. Gitu. Kenapa ada Batagor sekarang harga 30.000? Kenapa itu mahal sih? Ibu nggak ngerti ya. Sekarang ada Batagor Bandung, King apa namanya? Kenapa? Lu dibohongin kali itu. Kenapa orang berbondong-bondong bayar satu Batagor itu 30.000? Harus diteliti itu, value apa yang dibawa? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan. Nah ini ada orang beli sesuatu, nggak sedikit, bisa 1 juta, bisa berapa tuh. Terus habis itu diminum, habis itu ngerusak otaknya. Ini namanya on nggak? Tapi itu yang dikerjakan orang-orang. Bayangin, gitu. Wong on kok bangga, aneh kan? Gitu. Tapi itulah ketika tidak ada perubahan cara berpikir. Nah, jadi aslinya begitu orang beriman, apalagi imannya datang sejak lahir, itu ya ibarat pohon. Wah itu memang menyaingi seluruh pohon-pohon. Wah ini khas pohonnya ini, gitu. Karena dari awal dia memang sudah benihnya beda, perawatannya beda, menjulang tinggi kan. Kasyajarah thayyibah, pohon yang indah, asluha pokoknya di bumi, wa far'uha fis sama. Terus ada tu'ti ukulaha, buahnya bisa dinikmati orang. Itu khasnya pohon iman, menjulang tinggi, mengalahkan semua pohon-pohon lain. Loh kok ini kok beda? Ya ini pohonnya pohon iman. Ini kok orang ini beda? Ya karena dia ini orang beriman. Jadi memang beda. Beda semuanya, ada perubahan yang drastis. Jadi kalau ingin perubahan, ya basicnya iman. Nah kalau nyatanya, faktanya tidak banyak perubahan atau bahkan tidak berubah, jangan-jangan tidak ada iman, adanya persepsi. Itu yang diungkapkan salah satu riwayat. Ini riwayatnya ada yang mengatakan marfu, ada yang mengatakan mauquf. Yakni pernyataan tabi'in. Ada yang menyebutkan itu Hasan Basri, wallahu alam ya. Ini riwayat ini. Laisal imanu bitamanni, walakin ma wukira fil qalbi saddaqahul amal. Iman itu bukan tamanni, bukan
Taman itu apa sih? Taman itu terjemahan sekarang angan-angan. Angan-angan, yakni asumsi. Bukan asumsi, mana itu? Bukan. Ya sih, aku sih beriman. Ya, saya sih merasa beriman. Nah, itu namanya taman nih. Bro, lo beriman, bro? Ya, beriman. Nah, itu namanya asumsi. Karena iman itu wukira fil qalb, terhujam di hati. Wasaddaqahul amal, dan dibuktikan oleh amal. Jadi ada wukira fil qalbi wasaddaqahul amal. Gitu. Terhujam, mengkokoh. Nah, itu kalau kita belajar orang sekarang ya kita temui banyak mu'alaf yang kata terhujam itu terasa dalam ceritanya. Kenapa? Ya dia bertaruh nyawa, ya kayak yang jamaah pengajian saya yang di BPS itu, bertaruh nyawa, ditembak, itu kan berarti terhujam dia. Itu. Sadaqahul amal. Diusir juga kokoh, nggak sedikit kan, mu'alaf diusir dari keluarganya, hilang semua fasilitas hidupnya, dicoret dari keluarga, nggak dapat waris. Wukira fil qalb. Dan yang kayak gitu, emang perubahannya drastis. Nggak di barat, nggak di timur, nggak di mana aja. Tapi kalau nggak wukira, emang nggak. Saya juga ketemu beberapa mu'alaf, nggak ada perubahan apa-apa. Saya pikir dulu itu setiap mu'alaf kan Masya Allah gitu. Saya ketemu mu'alaf, mana ya, Amerika, Prancis, pokoknya saya itu dapat karunia suka mensyahadatkan orang. Padahal nggak tahu Islamnya itu gimana ceritanya. Insya Allah dapat bagian lah, amin. Aku merasa aku nggak punya amal apa-apa, tapi dapat ujungnya. Mensyahadatkan orang Amerika, orang Prancis. Alhamdulillah mungkin ustadznya syahadatin. Padahal Islamnya dari mana nggak ngerti kita. Jadi sebenarnya nggak dalala khair sebenarnya, cuman menutup kebajikan. Nah, aku dapat ujungnya. Ada beberapa yang mu'alaf nggak ada perubahan apa-apa. Itu berarti nggak ukira fil qalb. Bahkan ya masih seperti sedia kala. Yang perkara-perkara yang menjadi budayanya mereka nggak berubah. Hanya Islam dan sah nikahnya gitu aja ujungnya. Biasanya yang ini motifnya pernikahan biasanya. Tapi kalau motifnya dari awal gitu penelitian, itu beda. Jadi kami ulangi lagi, memang secara konsep dasar iman itu membuat perubahan. Bahkan lebih jauh, iman itu membuat kemerdekaan, gitu. Makanya ada yang mengatakan at-tauhid itu yuharril abda min ubudiyatil ibad ila ubudiyati rabbil ibad. Tauhid itu memerdekakan hamba manusia dari menjadi hambanya manusia menjadi hambanya Allah sana. Kita merdeka jadi. Dan kufur itu perbudakan. Kau diperbudak oleh selain Allah. Padahal Tuhanmu gak memperbudakmu. Tuhanmu memuliakanmu. Meskipun namanya penghambaan. Tapi itu bukan penghinaan. Karena Allah memuliakan Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Itu bedanya. Penghambaan kepada Allah itu Allah memuliakanmu. Iya, kita hambanya Allah. Dan Allah mencintai ciptaannya karena Ia Al-Wadud. Ia juga menyayangi ciptaannya, Ar-Rahman. Nah, kepada yang beriman, Ar-Rahim. Ini adalah hasil dari iman. Jadi total, makanya kalau iman itu benar, wukira, ya terhujam, sehingga nanti melahirkan tasdikuhu bil amal, tasdik bil amal. Ini memang ada perubahan dahsyat dari semua sisi manusia. Gitu. Baik secara personal atau komunal. Ada perubahan dahsyat di sisi manusia. Dan itu bukan hanya utopia, terbukti konkret sejak awal Islam ini. Itu salah satu karunia Allah berikan kepada Rasulullah, konsep ini terbukti nyata. Kan ada Nabi sampai ia selesai dakwahnya belum mendapatkan bentuk konkret. Nabi Yahya kan belum, bahkan ia terbunuh. Termasuk
Misalnya ya Nabi Isa sampai level tertentu kan belum sampai bisa menjejakkan, baru ada murid 12 dan belum menjejakkan betul gitu. Tapi Rasul dikasih karunia oleh Allah dakwah konkret dalam bentuk masyarakat total negara, konkret gitu. Dan Allah memberikan contoh dari masyarakat yang tidak punya pesona di hubungan internasional. Itu menariknya, makanya Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalat. Allah yang paling tahu di mana ia meletakkan risalahnya. Makanya ada beberapa ulama sirah mengatakan hikmah ilahiyah, diletakkannya risalah di tanah Quraisy agar tidak ada satupun persepsi bahwa ada dukungan sebelum Islam yang membuat Islam itu tumbuh. Lah iyalah pantas di Romawi, ya langsunglah cepat. Romawi negara besar, tapi ini enggak, negara yang tidak terhitung dalam peta sejarah. Kalau kita nyebutnya itu enggak ada petanya, kan enggak dihitung sebagai bangsa ya. Negara enggak ada resourcesnya, enggak ada peradabannya, kecuali hanya dia punya Ka'bah. Tapi kan bukan punyanya dia aslinya. Waktu itu tanah kosong kan, Quraisy itu kan tanah kosong. Ismail dikirim ke situ. Kemudian ada Bani Jurhum, terbentuklah orang Quraisy itu. Bani Jurhum itu tinggal di situ karena ada air. Ya sudah, dari air gampang lah, yang penting ada air. Nanti cari makannya, nyari-nyari lah, yang penting ada airnya dulu. Jadi Bani Quraisy gitu. Nggak terhitung dalam sejarah. Tapi Islam begitu masuk, luar biasa. Jadi, nah kalau kita hitung perubahan, mungkin dibuat simplifikasi perubahannya. Yang pertama, perubahan yang bersifat mental atau ideologi dulu ya. Jadi adanya proses minasyirki ila tauhid. Ya kalau orang beriman tetap syirik masyirik, mah berarti nggak ada perubahannya. Aku sih beriman, syirik. Ada Pojato aja panjang ceritanya. Pojato. Pojato jatuh aja, kenapa ya kok pusing? Dunia mitos. Dan macam-macam lah. Jangan dianggap remeh loh. Sekarang saking rumitnya hidup, si perdukunan itu bergeser kepada banyak konsep, apapun namanya. Gitu. Ada aja namanya. Jadi kemusyrikan itu sepanjang masa punya kemampuan untuk apa itu? Berevolusi namanya, mengganti-ganti nama. Ya. Dan khusus orang Timur ini kan memang banyak mitosnya. Nah, mitos itu kan ketidaksanggupan menjelaskan alam kan, ketidaksanggupan untuk menjelaskan secara ilmiah lahirlah mitos. Dengan segala halnya ya, segala kritikan kepada Tan Malaka di Madilog. Pernah baca buku Madilog nggak? Dia mengkritik mitos-mitos itu. Bangsa yang nggak ilmiah, nggak logika. Madilog itu kan materialisme, dialektika, logika. Kita logikanya ini jangan dibahas ya, panjang nih ceritanya. Dia mengkritik bangsa, kan ditulis 1943 atau berapa itu. Mengkritik bangsa ini yang menggunakan mitos dalam pengambilan keputusannya. Dia ceritakan orang miskin justru datang ke dukun bukan memperbaiki sumber income-nya. Cerita kayak gitu-gitulah. Gitu. Dan mitos-mitos ini emang dipegangi secara masif. Makanya dia akhirnya lebih senang menjadi budaknya Belanda daripada memberontak dan macam-macam. Kan mitos itu ada di masyarakat yang tidak berpendidikan tinggi. Dan mitos itu agak dekat dengan syirik. Enggak semua mitos itu syirik ya. Mitos dekat sama syirik. Nah, makanya kalau masyarakat itu pendidikannya nggak tinggi, ini nggak dinaikkan terus, ya mitos akan terus berkembang. Kalau bapak di kota sih kayak nggak ketahuan. Coba ya, turun sedikit aja ke desa. Itu luar biasa. Ke arahnya ke Sukabumi sana, banyak mitos-mitosnya. Ini membuat akhirnya, ya tentu yang kita bahas yang syiriknya ya.
Saya tuh pernah hari gini kalau Anda datang ke daerah, ke fotonya jadi kita itu geli. Jadi di Keraton Cirebon itu kan ada fotonya, foto siapa, Raja Cirebon, pokoknya siapalah gitulah. Nah, sang penjaga itu ngomong, itu foto itu Pak, itu kemanapun kita pergi itu seakan-akan foto itu tahu kita pergi Pak, kita dilihat Pak, di hati, lah kan Bang kayak gini foto gitu loh, Bapak akan diamekan itu gitu. Saya pikir tadi itu, on sampai sejauh itu gitu loh, ngerti nggak? Lah kalau foto itu memang di foto, itu bukan foto ya, itu lukisan ya. Lukisan itu kalau dilukisnya menghadap, ya kau pergi akan dihadap di mana-mana. Tapi ini Pak, foto ini hidup. Begitu, kok bisa hidup Pak? Jadi foto ini seakan-akan tahu kita kemana kita pergi Pak. Bapak coba aja ngerasa. Aku coba. Ya kan iya, tapi yang nggak usah dibantah lah, biarin aja lah, masa bantah sama bapak di situ gitu. Tapi maksudnya sejauh itu apa sekarang? Foto lukisan biasa bisa diasumsikan, dimitosisasi namanya hidup. Foto hidup. Karena fotonya bisa melihat bapak pergi, bapak aja ke kanan ke kiri, nanti bapak pasti dilihat sama dia. Allah. Bapak coba aja ke sana. Dan macam lah sekitar kubur-kubur itu masih banyak. Jadi memang ini menjadi PR ya. Jadi pertama itu minasyirki ila tauhid. Kalau kok nggak sampai ke tauhid benar ya berarti ya nggak ada perubahan apa-apa. Bahkan ini Pak Hotel. Yang kedua perubahan di bidang langsung ya, di bidang cara berpikir, naik dari ideologi ya, di antaranya perubahan min qaswatil qalbi ila sofaihi. Masih di urusan hati dulu. Berubah dari hati yang keras menjadi hatinya bersih. Kalau beriman tapi tetap keras itu berarti ada penyakit, ada macam-macam, nggak hilang, hasut masih ada, ini masih ada. Ya berarti yang enggak. Beriman berarti akan membuatmu berubah, hatimu bersih. Ada keikhlasan. Nah, kalau di cabang iman ada keikhlasan, ada berharapnya hanya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah. Ini suka dimasukkan di kajian tauhid. Nah, tapi kan kajian hati sebenarnya ya. Yang berharap kepada orang sekarang hanya berharap kepada Allah, yang dulu mencintai selain Allah sekarang sangat mencintai Allah dan seterusnya. Itu namanya min qaswatil qalbi ila safaihi, kepada kebersihan hati. Kemudian nomor 3, min al-fikr al-jahili il fikr al-islami, masuk ke naik ke otak. Perubahan dari berpikir yang jahiliyah berubah menjadi berpikir yang Islam. Ini sering dilupakan yang ketiga ini. Berpikir itu ada polanya dan nanti ada produknya, namanya berpikir. Polanya dan produk berpikirnya sama-sama Islami. Jadi berpikirnya Islami. Jadi kalau saya suka nyontohin gini, kenapa sering kamu dapati para bankir Islami kok menggunakan basic rate dalam menghitung untung? Itu karena yang berubah itu tindakan fikihnya, bukan pola berpikirnya. Gitu. Ini memang tantangan para bankir Islami. Kalau basicnya mudharabah itu enggak basic rate, itu basic langsung tentang risiko bisnis yang dihitung. Bang, bisnisnya gimana bang? Untung berapa persen dari betul? Ya karena risikonya agak gede, aku minta sekian persen ya dari untung ya. Langsung switchnya ke keuntungan dan kerugian, bukan basic rate. Kalau basic rate itu pasti dari amal mengeluh riba sebenarnya. Meskipun ya tapi kan bisa aja Ustaz. Iya itu tidak, kita nggak bicara hukum. Hukum kan memang formalitas di ujung. Gitu. Sama dengan ketika mudharabah minta jaminan. Itu basic apa itu namanya? Kalau mudharabah ya nggak ada jaminan. Kalau jaminan namanya rohen. Tapi karena dia basicnya kapitalis,
di mana pemodal tidak boleh sedikit pun menanggung rugi apapun. Itu kan basic riba itu kan uang tidak boleh menanggung rugi. Yang menanggung rugi adalah yang usaha. Itu kan pemilik modal di Eropa kan. Kan gitu basicnya pemodal itu. Uang harus aman dan aku harus untung. Yahudi kan. Maka dibuatlah desain. Meskipun mudharabah tetap harus ada jaminan. Kalau ada apa-apa gimana Pak? Ya itu namanya loan. Kalau kamu nggak mau rugi. Nah kalau loan nggak boleh untung, nggak bisa harus untung. Itulah riba sebenarnya. Jadi mindsetnya masih ribawi sebenarnya. Meskipun makanya beberapa di aliran ekonomi Islam ada dua kan. Aliran namanya syariah compliant, aliran di mana semua produk disesuaikan sama syariah. Yang kedua aliran di mana ayo bangun produk sendiri di luar ini yang basicnya dari awal bahwa nanti ketemu silakan aja ketemu gitu. Tapi yang paling gampang aliran yang pertama. Nah, aliran kedua itu dimotori oleh namanya Mas'udul Khudri, terkenal tuh ya di ekonomi syariah, orang Bangladesh tapi sudah di Toronto ngajar di sana. Dia ahli ekonomi Islam, basicnya matematik. Dia yang mengajarkan membangun produk-produk di luar itu bisa nggak dibangun produk yang basic yang tidak compliant, tidak menyesuaikan. Itu contoh berpikir. Itu sama dengan orang mindsetnya masih materialis, terus tindakan hukumnya masih sudah Islami. Kalau misalnya saya itu sudah punya pahala kan dapat 10, maksiat 1. Berarti kan setiap aku kebaikan supaya aku masih maksiat 9 masih untung 1 dong Ustaz. Masih kan kayak gitu. Kan ada orang yang hitung-hitung pahala gitu kan. Nah, itu namanya materialisme itu. Jadi diam-diam cara berpikir materinya itu kemudian sama kasus ketika orang benar-benar tidak mau diajak danai dakwah yang kualitatif dan hanya mau bangun masjid karena bagi dia itu yang konkret. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil. Tapi apa nggak ingat waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Siapa lebih baik penyanyi yang mendakwah kepada Allah. Tapi kan pahalanya nggak konkret. Nah kata konkret itu sebenarnya materialisme itu sebenarnya. Memang agama ngasih ruang, tapi kan diajak ke yang lebih tinggi, ridhonya Allah, macam-macam gitu loh. Ya, beragama kalau begitu ya memang nggak akan bergeser ke sana, nggak akan bergeser. Jadi berpikirnya nanti kalau berpikir banyak kalau di cara berpikir itu, saya kan pernah ngasih materi di Tafkir Islamiyah, itu luar biasa. Jadi taghyir minal fikr al-jahili ilal fikr al-islami, termasuk produk-produknya. Nah, semua aliran sesat itu banyak lahir dari berpikir yang jahiliyah awalnya. Jadi sesat, jadi apa? Banyak kayak qadha-qadar yang enggak clear, kayak persoalan masalah pernyataan iman seperti apa. Itu semua awalnya cara berpikir. Nah, makanya dulu para ulama ada yang melarang belajar filsafat itu karena mempengaruhi berpikir. Gitu kan sampai filsafat itu haram. Karena nggak sedikit orang yang kena jebakan filsafat berpikirnya di kemana-mana ngaco. Padahal sebenarnya itu cara berpikir. Makanya akhirnya jalan tengahnya filsafat itu ditundukkan kayak psikologi sama kasusnya kemudian diislamkan. Jadi cara berpikir jadi bagus banget justru. Yang berikutnya nomor 4, minal maksiyah ila ta'ah, itu di bidang hukum. Jadi iman akan membuatmu taat, bukan membuatmu jadi bengal. Kan kalau kufur, jadi kalau orang itu kufur, itu dapat dipastikan karakternya memang maunya nentang. Karena kufur maknanya itu menutupi atau menentang. Makanya karakternya nentang, makanya suka mengatakan gini loh, anak-anakmu itu sebenarnya itu kritis, terus kreatif, atau suka nentang. Tolong dibedain. Karena kreatif itu nggak harus nentang.
Nentang itu inat di karakternya. Dia itu inat atau kreatif. Kalau misalnya, mohon maaf, sudah disepakati, Dek, area coret-coret ini dipapanin ini, yang gedenya 5 meter kali 3 meter, nih, khusus di belakang. Mohon ruang tamu karena Abi sudah cat ulang, perbaiki, terus sebagai bentuk penghormatan kita sama tamu, masa gitu. Deal ya, deal. Tapi anakmu kelihatan, wih, aku kayaknya lebih enak gambar di sini. Itu suka nentang atau kreatif namanya. Jadi inovasi sama kreasi itu ternyata menjadi inovasi kalau ada koridornya. Di luar koridor itu namanya ngawur dan penentangan. Dan nggak akan jadi apa-apa. Kreativitas di luar koridor nggak jadi apa-apa. Pemusik, sekali keluar musik itu menjadi produk musik kalau kamu ikut aturannya. Kalau hanya semua ngawur, jadi musik nggak kira-kira? Kira-kira kalau gampangnya kan orang kreatif namanya musik lah. Nah, mukmin itu sifatnya taat. Makanya ada sebuah riwayat, ya meskipun ini ya ada yang hasan, ada, tapi insya Allah oke. Al-mu'minu alifun ma'luf. Mukmin itu jinak dan gampang dijinakkan. La imana lima ulfalah, nggak beriman bagi yang nggak jinak. Jinak maksudnya itu gampang taat. Sholat ya, sholat. Ya. Pak makan halal ya, siap. Sahabat kan dulu berhenti minum. Padahal udah di mulutnya. Hijaban. Perang. Yang ngeyel ini kan orang kafir sama munafik. Munafik ini perang. Lantar kalau kita ini gimana? Lah kebanyakan bahasan. Jadi yang kebanyakan bahasan itu asli karakternya orang munafik. Nah yang dari awal nentang itu karakternya orang kafir. Nah kalau mukmin nggak bergeser dari kebanyakan bahasan sama itu ya berarti sebenarnya imannya belum buat perubahan. Karena taghyir minal isyani ila ta'ah, dari suka nentang jadi taat. Makanya ini gampang, kau punya ibu-ibu yang mukminah itu, Bu duitnya nggak ada, siap. Emang gak gitu, serius. Kenapa duitnya nggak ada? Ya nggak usah nanya, emang nggak ada duitnya. Terus ngapain? Itu makan yang ada. Siap. Setuju Bu? Ah, setuju sudah beriman dia. Serius tuh. Emang kayak gitu. Yuk bayangin, sekarang kita mau cerita di Rasul, kita buat simulasi sekarang ya. Kan sama sebenarnya kasusnya, bukan berarti berbeda. Sejumlah sahabat minta izin ke Nabi, ya Rasulullah, itu Abu Sufyan dan seesnya akan melintasi kita. Barang-barang kita dirampas. Bolehkah kita mengambil balik? Rasul izinkan. Hak kan? Harta dirampas ya kita ambil balik. Beberapa sahabat masuk. Berita sampai ke Abu Sufyan. Abu Sufyan nyari jalan lain. Dan akhirnya mengirim juga orang ke sana minta bantuan. 2 cara yang dilakukan sama Abu Sufyan. Dia melipir jalan, tidak mendekati Madinah, jalan tengah namanya. Kemudian dia juga mengutus orang untuk cari bantuan. Oke kan? Begitu disergap ternyata udah Abu Sufyan udah jauh, udah nggak kekejar sudah. Udah pulang, yang dari bantuan ini udah datang. Begitu sampai ke Rasulullah malah turun ayat. Gitu. Mendengar mereka datang, akhirnya Rasul minta pendapat. Ternyata Abu Jahal menyikapinya berlebihan. Nah mungkin sekalian nih, Muhammad ini mungkin kan udah bikin ribet aja ini, mungkin ya di pikirannya Abu Jahal. Udah sekalian kita bawa pasukan perang aja. Nanti kali-kali nanti perang beneran gimana? Seluruh pimpinan Quraisy dibawa. Jadi nggak ada satupun yang nggak ikut. Abbas aja ikut. Abbas itu ikut di perang Badar sebagai wakil dari Bani Hashim. Maka cerita Abbas ini unik, cerita Abbas. Gitu. Ya.
Nah begitu mereka membawa pasukan, Rasul minta izin karena memang ini pertama kali ini gimana? Abu Bakar bicara, Umar bicara. Orang bicara berapa lama sih? Emang kayak orang sekarang pidatonya lama kayak Ustaz sekarang. Karena orang bisa sekali dua kali aja. Abu Bakar 3-4 baris lah kalau anda membaca di sirahnya itu. Umar juga bicara 2-3 baris. Tapi Rasulullah masih mengatakan asyirna, berikan kami pendapat. Akhirnya seorang sahabat Ansor, Miqdad kalau nggak salah ya. Ada seorang yang mengatakan saat ada 2 riwayat, saat bin Ibadah bicara baru, berarti kan 3 bicara putus perang langsung jalan. Ada nggak? Ya Rasul, tar dulu aku belum pamit sama istri ini. Ada yang ngomong kayak gitu nggak? Lah Ustaz, ya Rasulullah, lah kita harus nyiapin anak-anak, ntar makan siang gimana, makan malam gimana, ntar kalau aku mati gimana? Gak ada gitu. Nah, kita hari ini tuh kebanyakan cerita dalam beragama. Banyak kali cerita kau nih. Ini kalau bahasanya orang Medan. Gitu. Jadi kita ini banyak cerita beragamanya. Banyak kali. Akhirnya berkali-kali. Gitu. Ayo kita ini. Gimana Ustaz? Banyak kali kau nih cakap. Kan orang Medan gitu. Cik ini banyak cakap beragama, makanya nggak jadi agama-agama akhirnya. Banyak kali cakap, nggak saset-saset gitu loh. Nah, langsung kan perang. Dan bayangin dari Madinah ke Mekah itu kan, dari ke Badar itu kan berjalan. Kira-kira bayangin sejak putus itu untuk ntar gimana makanya. Wanitanya juga mukminah. Ya udah putus perang aja sudah kelar, nggak usah dibahas. Nah, memang salah satu karakter orang Quraisy atau Arab yang dibangun Nabi ini kan memang karakternya cepat ngambil keputusan. Itu memang salah satu kelebihan bangsa itu. Yang lama itu Romawi. Jadi bangsa yang punya filsafat dengan Romawi. Filsafat itu kan mikir mendalam. Yang nggak nyampe mendalam. mendalam. Namanya akhirnya kelamaan mikir. Betul tuh. Saset-saset gitu. Anda lihat para sahabat yang cepet saset-saset gitu. Jadi taghyir minal isyani ila ta'ah. Terus yang berikutnya taghyir min su'il khuluq ila husnil khuluq. Perubahan dari perilaku yang buruk itu terasa ke perilaku baik. Dulu galak sama istrinya, begitu Islam sangat menghormati wanita. Ya kan? Umar itu lah kan galaknya pol. Begitu dia menjadi muslim, istrinya cerewet mah diem aja. Kan ada kisah yang terkenal itu. Itu apa yang membuat Umar sampai bisa diem atas cerewetnya wanita? Ya imannya itu. Ya kalau enggak, lah wanita kok kayak gampleng aja lah. Kalau waktu dia masih zaman sebelum Islam gitu. Orangnya tigaan kan ya. Tapi begitu ia jadi mukmin, bahkan udah jadi khalifah tetap bisa dicerewetin. Makanya ibu-ibu kalau ingin cerewet cari yang laki-laki yang soleh pasti mau dicerewetin, diem aja dia. Gitu. Kalau yang nggak soleh digampleng kau, ini berisik amat, lakban kelar dah. Tapi kalau laki-laki baik, iya betul loh. Ayo laki-laki mana yang disiram ember sama istrinya nggak balas? Ya para kiai itu disiram ember, gak ada duit, siram ember, ngaji mulu kerjamu. Gitu. Tapi ya nggak cerai, lemang di istrinya mau diapain? Istrinya juga sabar dengan kiainya nggak punya duit itu. Jadi emang ada, kalau perubahan dahsyat sejak awal kan, memang akhirnya sangat menghormati tamu, menyambung rahim, menolong orang lemah, akhlak tumbuh dari agama. Apalagi ya, menghormati orang tua sampai segitunya penghormatannya. Jadi terasa begitu Islam itu ada perubahan etika yang luar biasa. Nah,
Perubahan-perubahan ini yang secara personal akhirnya mendorong ya perubahan menjadi komunal. Taghyir minal mustama al jahili ilal mustama al islami, levelnya langsung. Istilah masyarakat jahiliyah gitu, yang menjadi ciri masyarakat kufur karena seluruh tindakannya nggak berdasarkan norma dan nilai yang benar, bergeser seketika menjadi masyarakat yang Islam. Kalau bicara masyarakat, itu salah satu hikmah ilahiyah. Allah perintahkan Nabi hijrah. Jadi perubahannya itu langsung A to Z gitu. A-nya di Mekah, begini kelakuannya orang kafir nih. Kalau ingin masyarakat Islami di Madinah, dibangun dari nol. Dan salah satu karunia Allah, orang Madinah itu masuk Islam semuanya. Jadi benar-benar, ini masyarakat Islam itu kan salah satu hikmah. Apa sih? Kenapa hikmah hijrah? Karena Rasul tidak leluasa membangun masyarakat di Mekah, karena masih ada pimpinan yang menandingi. Sementara di Madinah, pimpinannya sudah taat sama Nabi. Langsung, makanya Rasul leluasa bangun. Nah, itu gunanya leadership itu. Makanya akhirnya adzan bisa berkumandang, sholat jamaah bisa dijalankan, hukum bisa dijalankan. Semua hukum publik bisa dijalankan di Madinah. Di Mekah nggak bisa. Loh, masih ada mereka yang belum mau taat dan punya power kan. Makanya dipindahkan di tempat yang Nabi punya power, Nabi punya instruksi, bisa kendalikan masyarakat, hukum berjalan. Jadi berubah drastis. Makanya sebelum waktu Makkah wajib seluruh orang pindah ke Madinah. Bukannya dari Mekah itu, dari mana saja kabilah-kabilah Islam di luar Mekah harus pindah ke Madinah untuk membentuk satu masyarakat baru. Taghyir minal mustama al jahili ila mustama al Islam. Gitu. Menjadi masyarakat yang Islam. Gitu. Dan seterusnya. Kalau nanti dipolitikan ya dari daulah kafirah menjadi daulah Islami. Gitu. Jadi itu memang perubahannya drastis sekali. Kenapa namanya masyarakat yang Islami? Dengan seluruh tatanan personalnya udah berubah, personal ini akhirnya menjadi tatanan komunal masyarakat. Jadi masyarakatnya memang per anggota masyarakat memang otaknya udah berubah, mentalnya berubah, etikanya berubah, tindakan hukumnya juga berubah. Dia orang yang sangat taat pada hukum, bukan orang yang maksiat. Makanya kan jadi gampang sekali bayangin. Perintah-perintah hukum selama di Madinah langsung jalan cepet kan. Perintah puasa nggak lama, perintah perang Badar, terus Idul Adha, terus zakat, terus perintah berterus. Hukum itu kan jatuh di Madinah semua banyak kan. Sholat aja yang di awal sana. Terus, dan itu semua dijalankan maksimal. Jadi makanya begitu sudah semuanya syariat itu sudah tumpah ruah semua, Allah berikan satu penegasan, dikasih piagam, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Udah, berarti di Madinah itulah Islam yang sesungguhnya sudah berjalan. Buktinya apa? Pengakuan dari yang mengutus. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi kalau ingin Islam, ya Madinah itu. Di level personal dan di level komunal. Bahkan di level lebih luas dunia. Maka Rasul sudah mulai mensurati raja-raja. Terus terjadi proses keislaman di raja-raja tempat yang lain. Disebut dengan minal alam al-jahili ilal alam al-islam. Alam yang jahiliyah menjadi alam atau dunia yang Islam. Nah, ini yang menjadi cita-cita bersama yang nanti akan diberikan oleh Allah hadiah. Dunia ini menjadi Islami nanti di akhir hayat di tangan cucunya Imam Mahdi. Lihat penggabungannya gitu kan, salah satu yang dijanjikan Nabi kan ketika Rasul pulang dari Tabuk itu kan, Rasul mengatakan zuyaliyal ardu, dibentangkan padaku bumi, masyarakat maghribah, timurnya baratnya,
Dan tidak ada nanti tanah yang dimasuki siang dan malam kecuali akan dimasuki oleh Islam. Berarti Islam akan menyebar ke seluruh area yang dimasuki siang dan malam. Bayangin, ada nggak yang nggak dimasuki siang dan malam? Ada siang doang, itu udah dapat siangnya. Karena ada negeri yang tidak dimasuki malam, adanya siang. Dimasuki siang dan malam, ya itu dapat siangnya. Berarti masuk seluruh tanah ini kan masuk di Islam. Itulah kekuasaan umatku. Jadi itu benar di masa Imam Mahdi. Para ulama sekarang lebih cenderung itu. Nggak ada kekuasaan seperti Imam Mahdi yang sebentang itu. Nah, beberapa tokoh nih kajian di daerah Syam sudah mengarah ke sana, kan dia yang paling ruwet hidupnya. Seperti yang dikatakan sama Nabi, meskipun kita nggak pernah tahu kepastiannya itu apa gitu, tapi ya nada-nadanya emang mereka merasakan ini kali ya, fitnah dahma, fitnah sarra, fitnah apa, fitnah yang akan menimpa. Mereka sudah mengarah-arah ke sana gitu. Jadi Rasulullah telah membenamkan di tanah Madinah sebagai bentuk Islam yang konkret, personal dan komunal, dan akan terus menyebar dan menyebar terus tuh, gak berhenti. Khalifah Rashidah 11 juta. Negara terluas itu 1,9 juta kalau nggak salah ya. Rusia itu kalau nggak salah 1,9 juta. Semoga tidak salah hitungan saya. Pokoknya sekarang negara terluas itu berapa juta kilometer gitu lah. Ini dulu khilafah Islam itu 11 juta sekian. Ditambah zaman Turki Utsmani 12 juta sekian kilometer areanya. Saya ulangi lagi, jadi gedenya tak terkira. Terus diperluas terus dengan dakwah biizzi azizin au dhilli dzalilin, dengan kemuliaan orang mulia atau dhilli dzalil. Islam itu masuk dengan dhilli dzalil, hinaan orang yang hina. Bisa jadi masuk dengan kehinaan tapi membuat Islam. Yang disebut, oh ini kali para pencari suaka gitu. Ala kulli hal tafsirnya mah kemana-mana. Nah, nanti akhirnya alam ini menjadi alam dunia yang Islam. Betul, Rasul sudah menjanjikan. Dan itu bagian dari benih utama iman yang dulu ada di satu orang namanya Rasulullah. Menyebar sampai seluruh alam semesta ini akan beriman kepada Allah SWT. Janji itu benar. Dan kita sekarang mengambil peran. Kalau Islam ini mah tetap akan sampai ke situ. Karena udah dijanjikan sama utusannya Allah. Persoalannya kita ikut enggak? Nah, kalau kita ikut nonton ya engkau enggak pernah diajak makan. Begitu permainan bola selesai, yang diajak makan siapa? Pemain. Penonton diajak enggak? Iya. Lo ya nonton orang makan. Khawatir kelak karena kau nonton orang masuk surga, nonton dong aja, gak masuk, naudzubillah. Ya harus ikut terlibat supaya kita ikut diajak makan kelak gitu ya. Insyaallah kita min ahlil jannah min ya rabbal alamin. Nah, titik kritisnya tadi udah jam 6:30 ya. Ini nah, iman seperti apa yang bisa sampai berubah gitu? Apa kita buat yang kedua? Oh gitu, udah. Jadi Masya Allah, luar biasa ini apa? Inspirasi satu titik kecil iman yang terhujam, bukan titik kecil, titik iman yang terhujam di dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang akan membuat perubahan sealam semesta atas pertolongan Allah SWT. Memang buat perubahan. Nah, kalau faktanya kok nggak ada perubahan di kita, ya berarti kita harus kaji ini, kenapa terjadi dan iman seperti apa yang bisa membuat perubahan itu. Mungkin demikian materi pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini adalah risetnya kurang lebih seperti apa? Tapi untuk mencapai ke sana tahapannya berapa? Iya, ada ini resultnya gitu. Jadi buahnya dulu seperti apa, tapi untuk mencapai ke sana nanti tahapannya seperti apa.
untuk ini menghormati salah satu jamaah online di bertahunnya Ustaz, bagaimana praktek keseharian yang baik Ustaz. Kadang iri lihat yang menyebarkan agama dengan terbuka, tapi kadang merasa ada rasa takut melihat yang menyebarkan agama dengan keras. Bagaimana yang ideal Ustaz? Mohon kita. Iri menyebarkan agama secara terbuka. Iya. Iri masih iri positif apa iri negatif ya? Iri baik Ustaz. Iri baik ya. Kadang iri lihat yang menyebarkan agama dengan terbuka, tetapi kadang merasa ada rasa takut melihat yang menyebarkan agama dengan keras. Nah, kita coba pahami sebisanya ya, semoga menjawab. Jadi itu ya itu aja intinya gini, ketika ada orang mengambil peran untuk menyebarkan agama, maka kita bersyukur kepada Allah bahwa ini ada orang yang mengambil peran itu. Yang kedua, kalau yang menyebarkan agama itu keliru caranya atau nggak cocok seperti yang Anda sampaikan, maka berikanlah kontribusi. Jangan dicaci, jangan dimaki. Niatnya baik. Jadi jangan jadi komentator. Kalau ada orang yang ngambil peran, maka kamu ikut berbaik. Nomor 3, engkau ngambil peran juga. Ya, jangan hanya, orang itu bagus nih. Pokoknya dari awal dan kepada jamaah sama pengajian, ngambil peran, jangan pernah jadi penonton. Karena penonton itu nggak pernah ngerubah apa-apa. Kalau ada 1000 penonton, terus ada 2 pemain di bawah, yang menang siapa? Karena yang ngerubah bola itu pemain. Penonton itu nggak ngerubah apa-apa. Bola ke kanan, gimana caranya ngerubah? Ya lu turun, baru bola ditendang. Pemain yang keliru lebih utama daripada penonton yang benar. Minimal dia pasti dapat hadiah, meskipun dia salah ngegulin misalnya gitu. Karena dia penonton, dia pemain. Itu ya amal orang beramal, kalau keliru ya Allah maafkan kan, daripada nggak beramal. Jadi ya, kira-kira. Nah, jadi ngambil peran. Nah, kalau ada yang cara yang keliru mungkin yang apa tadi, yaitu coba ditemui, diapain, dikasih masukan supaya lebih baik. Intinya kita senang agama ini selalu tegak. Ambil peran. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, Bapak Ibu. Ya, nanti insyaallah di sesi kedua depan kita lagi bagaimana tahapan perubahan iman itu sehingga bisa hasil yang sudah disampaikan di sesi pertama ini. Karena sekali lagi iman adalah sebuah guru. Apa yang kita berikan. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas sabarnya mendengarkan dan kebersamaannya hingga akhir. Insyaallah berkat kalian kita semua. Baik, Ustaz mohon ditutup dengan doa Ustaz. Bapak Ibu jamaah, mari sama-sama kita mohon kepada Allah, semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syahid. Shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta ilaika nastaghis asrih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Allahumma yassir lana umurana waqdi hawaijana wastur awratina wasaddid anna tuyunana wasaddid lana takalifana wasaddid takalifana. Allahumma aghnina bi halalika an haramik, aghnina bi halalika an haramik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.